Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Di masa arus informasi yang serba cepat seperti sekarang, berbagai macam berita hoax dapat diakses dengan mudah hanya dengan membuka internet. Namun, tanpa kemauan literasi digital, Anda bisa saja menerima berita bohong atau disebut juga hoax. Bagaimana cara membedakan berita hoax? Apa dampak hoax bagi masyarakat? Mengingat penggunaan media sosial semakin meningkat dan informasi dapat diakses dengan mudah. Banyak sekali berita palsu atau hoax yang belum diverifikasi, namun sudah beredar secara masif di tengah masyarakat. Kami, Denny, Hairul, Bintang, Perdi, Indra dari kelompok 6 Fakultas Hukum Unpas akan mengulas berita hoax. Dari mana asalnya berita hoax? Kalau berbicara dari mana asal mula berita hoax, berarti kita harus mengkaji atau menguraikannya dari sisi histori atau sejarah. Kata hoax mulai dikenal dan dipakai di Inggris pada abad ke-18-an nih. Tepatnya berbarengan dengan terbitnya buku A Glossary or Collection of Words yang ditulis oleh Robert Nares tahun 1822. Ia menulis mengenai asal-muasal kata hoax ini. Menurutnya, hoax berasal dari kata hokus. Dalam hokus pokus, menurutnya hokus pokus adalah mantra yang diucapkan oleh para penyihir. Jadi, awal mula ada kata hoax ini dari ucapan para penyihir. Kemudian dipakai oleh para pesulap, tujuannya untuk dipertunjukkan di dalam trik mereka. Hoax adalah kabar bohong yang dibuat untuk melucu. Awalnya nih untuk sekedar melucu. Selain itu, hoax juga sengaja dibuat untuk bertujuan untuk membingungkan penerima informasi dengan maksud menghibur berupa candaan. Seiring berjalannya waktu, kata hoax semakin dikenal dan berkembang dari sebuah lelucon atau candaan menjadi candaan yang agak serius. Sebenarnya hoax bukan hal baru di Indonesia. Sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum adanya internet. Orang zaman dahulu mengenal istilah surat kaleng. Beberapa orang mengatakan bahwa surat kaleng adalah surat yang diterima tanpa diketahui penerimanya. Surat kaleng berisi hal-hal yang hendak disampaikan. Menurut beberapa lainnya mengatakan bahwa surat kaleng adalah surat yang digunakan untuk menyebar berita bohong. Hoax semakin menemukan tempat untuk tinggal seiring dengan perkembangannya zaman dan kemajuan teknologi ini. Tidak adanya keterbatasan menjadi pemicu utama dalam penyebaran berita hoax ini. Mungkin seperti itu. Bagaimana cara membedakan antara berita hoax dengan berita fakta? Sebenarnya cara membedakan berita hoax dan fakta cukup sederhana, yakni pertama, umumnya hoax tidak mencantumkan sumber secara jelas, sehingga tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab atas hal itu. Jika seperti ini, kita dapat melakukan cek ulang melalui berbagai sumber, misalnya website resmi yang berkaitan dengan berita yang disebarkan itu. Kedua, diksi yang digunakan dalam informasi hoax seringkali menyebutkan pihak tertentu seolah-olah telah melakukan kesalahan. Sedangkan ciri ketiga, informasi kerap diakhiri dengan kalimat memaksa pembaca untuk menyebarkan informasi tersebut. Selanjutnya, jika informasi hoax disertai dengan gambar atau video, nih yang video atau gambar, biasanya bagian yang dimaksud tidak tampak jelas. Sebenarnya ada alat bantu yang dapat kita gunakan, yaitu Google Image untuk memeriksa gambar tersebut hoax atau tidak. Terakhir, tidak ada informasi pasti mengenai kapan terjadinya informasi itu langsung, sehingga penerima tidak dapat membaca kebenarannya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara Dini. Baik, terima kasih Indra. Lalu bagaimana peranan pemerintah dalam menanggulangi berita hoax di tengah masyarakat ini?
Oke. Saat ini berita hoax sudah dibuat sedemikian rupa menyerupai berita fakta. Dilengkapi dengan data-data yang seolah-olah itu adalah fakta. Kemudian berita hoax ini disebabkan adanya pihak-pihak ingin membuat situasi menjadi kacau dan mengambil keuntungan dari situasi ini. Kemarin pemerintah sudah mulai serius menangani penyebaran berita hoax ini. Adanya revisi Undang-Undang ITE yang baru saja berlaku sebenarnya dapat menjadi landasan hukuman untuk menjerat tidak hanya pembuat berita hoax, tetapi bisa saja menjerat bagi mereka yang menyebar berita hoax. Namun ancaman pidana karena penyebaran berita hoax sudah sangat masif dan dilakukan hampir oleh seluruh masyarakat pengguna internet di Indonesia. Nah, jadi kalau menurut saya Pak Denny, peran pemerintah dalam mengatasi berita hoax ini yaitu pertama, pemerintah bisa mengambil peran sebagai penengah dalam waktu sesegera mungkin. Dalam hal ini, pemerintah sebagai verifikator baik lewat akun resmi pemerintah maupun akun yang bisa diajak bekerja sama. Nah, kedua, pemerintah membuat satu situs atau aplikasi resmi yang bisa menjelaskan kepada masyarakat mana saja situs yang berbahaya untuk dibuka. Kayak mana saja situs yang berbahaya untuk dibuka, kayak situs yang menyebarkan berita-berita palsu atau kayak gitu, ya kayak itulah. Nah, jadi atau berita-berita apa saja yang ternyata tidak benar ini menjadi rujukan utama bagi masyarakat di Indonesia. Nah, terakhir, melibatkan masyarakat umum secara langsung dengan membuat suatu komunitas yang bertujuan untuk memerangi hoax, karena peran serta masyarakat juga dibutuhkan bagi pemerintah dalam persoalan ini. Komunitas ini dapat membantu pemerintah dengan cara melaporkan, misalnya ada pihak-pihak yang menyebarkan berita-berita hoax yang beredar dan menyampaikan langsung kepada pemerintah kebenaran atas berita hoax tersebut atau suatu berita yang tidak benar ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pengguna internet ya kan, tetaplah bijak ketika menggunakan internet. Jangan mudah percaya terhadap semua berita atau kabar yang dibaca. Sebaiknya kita sebelum membaca berita itu alangkah baiknya periksa dulu dari mana berita itu berasal dan membandingkan dari sumber lain. Nah, dan jangan sebarkan ulang atau jangan nge-share apabila dirasa berita itu tidak benar. Nah, itu sih menurut saya Pak Denny. Terima kasih. Terima kasih Bintang. Jika kita lihat dari undang-undang, pasal berapakah yang membahas mengenai hoax dan berapa lama hukumannya? Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Denny mengenai tentang berbicara tentang pasal ataupun sanksi bagi orang yang terjerat yang melanggar aturan Undang-Undang Dasar 1944, maka sebelum saya berbicara, tetapi kita mengenai bahwa hoax itu kita kerucutkan menjadi berita bohong aja, biar lebih simpelnya. Nah, maka berdasarkan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang ITE melarang. Nah, terkait dengan pelanggaran orang yang melakukan perbuatan itu
Maka setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan perlakuan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, itu saya hanya sebatas sekilas saja membicarakan tentang pasal. Ternyata Undang-Undang ITE banyak membicarakan tentang orang yang melakukan pelanggaran terhadap berita bohong ini. Baik itu dalam pasal 28 ayat 2 sampai ayat keempat. Itu Undang-Undang ITE yang berbicara. Kemudian pasal 28 ayat 2 itu juga berbicara tentang berita bohong ini. Nah, sanksinya juga udah tertera dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 29 juga berbicara tentang orang yang melakukan perbuatan bohong ini. Pasal 29 ayat 2 juga berbicara seperti itu. Itu hanya sekilas saja saya sampaikan kepada saudara Denny. Waktu dan tempatnya saya kembalikan. Baik, terima kasih Hairul. Apakah kecanggihan teknologi komunikasi sangat berpengaruh bagi tersebarnya berita hoax di masyarakat? Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah semakin canggih dan merambah ke berbagai bidang. Perkembangan ini membawa banyak dampak positif dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat, baik dalam cara berkomunikasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Namun perkembangan teknologi informasi ini tidak terlepas dari berbagai isu baru terkait etika. Salah satunya adalah berita hoaks. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat dan budaya yang ada di dalam kehidupan sosial. Selain itu, adanya budaya berbagai informasi dalam masyarakat yang membuat persebaran informasi semakin luas dan semakin sulit terbendung. Ya, sekian itu yang saya sampaikan. Tertuju dari penjelasan di atas dapat dikatakan, tujuan berita hoax untuk menyebar kebencian terhadap seseorang atau suatu kelompok. Bisa juga berupa penipuan, provokasi, propaganda, atau pembentukan opini publik. Sehingga upaya yang direkayasa untuk menutupi kesalahan tertentu. Berita hoax yang beredar di tengah masyarakat seringkali berkaitan dengan isu politik, agama, pandemi. Bahkan ada juga penipuan seperti info lowongan pekerjaan. Peranan generasi muda dalam menangani hoax ini sangat penting. Karena hal ini, karena kehidupan mereka yang seakan tidak pernah bisa lepas dari pengaruh media sosial. Pemerintah sudah secara tegas dalam upaya pemberantas hoax, dari pembuatan UU ITE hingga lembaga semacam cybercrime. Maka untuk itu, generasi muda harus turut ambil adil dalam mengawasi hukum tersebut. Dikarenakan generasi muda ini adalah generasi yang nantinya akan memegang tonggak kepemimpinan bangsa di masa depan. Saya ingin ke Bintang. Bagaimana tanggapan Anda mengenai berita hoax ini? Kalau tanggapan saya sih, Dan, berita hoax ini kayak susah untuk dihilangkan gitu ya. Dengan adanya undang-undang juga ini, adanya peran pemerintah juga tadi kan. Jadi kalau misalnya berita hoax ini, soalnya kan berita hoax ini kan emang berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mementingkan kepentingan dia sendiri. Nah, jadi oleh karena itu jadi orang yang kita ini yang memang harus bijak untuk melihat berita-berita yang beredar sekarang di media sosial gitu kan. Soalnya kalau kita bicara tentang gimana cara menangani berita hoax, ya kalau kayak gitu memang susah sih. Soalnya kan banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi ya kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih bijak lagi, lebih mengulik lagi sumber beritanya dari mana. Terus misalnya kalau
video-video tentang video-video yang menyebarkan berita hoax gitu kan. Nah, jadi kayak di TikTok, di Instagram gitu. Jadi kita lihat dulu komennya gimana. Ya, menurut saya sih kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Bintang. Menurut Hairul tersendiri bagaimana? Nah, terima kasih kepada Saudara Denny. Menurut saya pribadi, sesuai dengan riset dan penalaran saya, itu ternyata berita bohong itu ada dua sisi, antara negatif dengan positif. Tergantung orang yang melakoninya. Karena kenapa? Karena ada juga atau ada juga orang yang melakukan perbuatan ini tergantung kepada pribadinya. Apakah dia melakukan berita ini demi kepentingannya? Apakah kebohongan ini adalah untuk baik itu untuk produk, baik itu untuk masyarakat? Itu tergantung orang yang melakukan opini ini. Nah, karena kenapa? Karena ketika kita lihat bahwa sekarang kan perbuatan berbohong itu seperti hal biasa dalam diri kita. Baik itu seperti yang tadi disebutkan oleh Saudara Bintang, bahwa di TikTok aja sudah ada berita itu. Tetapi sebenarnya kita melihat bahwa di TikTok itu nyata tidak ada manipulasi seseorang. Nah, itu tergantung orang yang melakukannya aja. Nah, ketika orang yang melakukannya ini untuk hiburan kepada seseorang, misalnya di TikTok, misalnya background ataupun hal yang lain diubah, nah, itu demi menghibur seseorang, itu baik-baik saja kalau menurut pribadi saya. Lain dengan halnya ketika orang yang melakukan perbuatan ini adalah oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya. Salah satunya adalah Indonesia sudah terpapar COVID. Nah, hal-hal yang baru yang dilakukan oleh orang-orang yang tertentu, baik itu surat, sekarang kan surat vaksin bisa dimanipulasi. Berita-berita misalnya orang yang terpapar COVID itu adalah tidak terpapar, diberitakan bahwa dia adalah orang positif. Nah, ini adalah tergantung orang yang menyikapi dan orang yang membuat berita itu. Jika perbuatan itu untuk pribadi dan kepentingan pribadinya, maka hal itu akan bersifat dampaknya buruk kepada semua masyarakat. Demikian saya sampaikan kepada Denny. Saya kembalikan. Terima kasih Hairul atas penjelasannya. Menurut Indra tersendiri, bagaimana tentang berita hoax ini? Ya, siap. Kalau menurut saya lebih ke dampak deh. Nih, dampak yang ditimbulkan oleh hoax sangat berbahaya. Sebab tidak hanya merugikan perorangan, tapi juga dapat menciptakan keresahan dalam masyarakat, hingga dapat mengganggu kestabilan negara. Saya berpesan untuk selalu mengecek kebenaran informasi tersebut yang kita terima menggunakan berbagai sumber pihak atau pihak yang valid. Jadi kalau mencari atau mengecek informasi benar atau tidaknya, kita harus jelas sumber atau pihak yang valid. Selain itu, masyarakat perlu membekali diri dengan kemampuan literasi informasi kritis untuk memerangi hoax ini. Mengingatkan, meskipun sudah dijelaskan oleh Saudara Bintang dan Hairul, tetapi biar real atau intinya lah untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi ini. Pasalnya, pembuat atau penyebar hoax dapat diseret hukum berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1. Terima kasih, mungkin itu Saudara Denny. Terima kasih Indra. Ferdi, ada tambahan mengenai berita hoax ini? Tambahan saya, berita hoax ini seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak
tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi. Hanya saja diubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoaks. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Ferdi. Hasil dari kesimpulannya adalah berita hoax terus mengalami update dalam hitungan detik dan dikonsumsi oleh pengguna internet. Hoax sengaja dibuat untuk meresahkan masyarakat menggunakan data berupa foto atau kutipan yang seolah-olah benar dan dapat dipercaya. Maka dari itu, kita harus berhati-hati terhadap berita yang belum jelas. Kita lebih teliti dan menyaring berita hoax dan ujaran kebencian agar tidak terjerumus ke dalam berita hoax yang belum tahu kepastiannya. Itu tadi penjelasan dari kelompok FH6 Pepas mengenai berita hoax. Terima kasih kepada partisipan yang telah hadir dan juga kepada para penonton yang telah menonton. Terima kasih. Bye, sampai jumpa.